Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Putra Pramudio, Teknik Elektro dengan NIM 1901111371107. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rancangan proyek yang dimana untuk memenuhi ujian akhir semester genap dengan mata kuliah dasar sistem kontrol dengan dosen Pak Agung Pangestu SPD MSCeng. Di sini saya memiliki rencana proyek yaitu dengan judul Embedded Device pada Smart Home System berbasis IoT untuk pengoperasian pintu gerbang terkendali melalui smartphone. Yang pertama-tama kita bahas terlebih dahulu mengenai sebentar. Oke, baik. Di sini yang pertama kita bahas pendahuluan. Penelitian ini didasari oleh penelitian sebelumnya tentang sebuah prototipe peranti tertanam atau embedded device terkendali melalui smartphone Android dan jaringan Wi-Fi untuk pengoperasian pintu gerbang. Kekurangan pada penelitian sebelumnya terutama terletak pada pemilihan sensor yang berakibat kepada kelambatan proses buka tutup pintu gerbang. Pemilihan aplikasi untuk pengoperasian pintu gerbang yang rentan terhadap pembajakan dan ketiadaan internal backup power pada sistem. Berdasarkan sejumlah kekurangan tersebut, maka pada penelitian ini dilakukan penggantian terhadap sensor agar diperoleh kecepatan tanggapan lebih baik atau proses pembukaan atau penutupan pintu gerbang. Sistem pengoperasian sebelumnya berbasis remote XY versi 4.5.1 diganti dengan sistem berbasis aplikasi Telegram melalui metode on-time password. Penambahan internal backup power untuk antisipasi terhadap kondisi darurat atau emergensi saat ketiadaan catu daya utama. Latar belakang dari rancangan proyek ini berkaitan dengan pengintegrasian perangkat keras atau hardware berbasis pemroses mikro atau mikroprosesor dalam bentuk personal komputer atau PC, Programmable Logic Control PLC atau microcontroller. Hasil penelitian berupa pemanfaatan PC untuk pengendalian sistem elektronis pada pemantauan kondisi pasokan daya listrik. Pemanfaatan PLC untuk sejumlah simulator pabrikasi untuk keterwujudan instrumentasi elektronis berbasis chip microcontroller untuk perangkat elektronis, atau pemanfaatan secara langsung modul microcontroller dari Arduino. Modul Arduino secara spesifik digunakan untuk perwujudan sebuah prototipe berbasis peranti tertanam, terkendali melalui smartphone, Android, dan jaringan internet. Keberadaan smart home merupakan bagian dari paradigma Internet of Things atau IoT dengan tujuan untuk pengintegrasian
otomatisasi, dan keamanan rumah. Ketersediaan IoT merupakan visi untuk interworking dari objek-objek komunikasi cerdas seperti peralatan rumah tangga, kendaraan, mesin pabrik, perangkat terpakai, dan berbagai jenis sensor. Tampilan salah satu smart home system platform. Selanjutnya, novelty atau yang bisa disebut perubahan terbaru. Di sini novelty-nya dari jurnal adalah sistem yang menggunakan aplikasi Telegram. Jadi lebih mudah dijangkau oleh masyarakat luas. Ya, inilah blok diagram dari project embedded pengaman rumah ini. Sini ada microcontroller Arduino Uno itu yang digantikan dengan modul Node mode MCU ISP. Kemudian di sini ada beberapa rangkaiannya, itu ada sensor ultrasonic, limit switch, sensor induktif. Oke, selanjutnya rancangan pengembangan melalui pengganti, penambahan, dan penghilang perangkat elektronik. Pengganti peralatan elektronik meliputi Arduino dari Uno R3 menjadi Mega 2560 R3, modul komunikasi dari Node MCU ESP8266 menjadi Wemos D1, pengganti sensor ultrasonik dan sensor tipe induktif dengan sensor tipe infrared. LCD 2x16 diganti dengan LCD 4x20 dan pengganti jaringan Wi-Fi menjadi jaringan internet melalui pengaktifan mobile hotspot, penambahan port untuk keypad pada jalur masukan, sedangkan pada port keluaran untuk buzzer dihilangkan. Tampilan pengembangan sistem untuk pengoperasian gerbang dengan mekanisme on-time password, sejumlah peralatan elektronik untuk mekanisme pengoperasian pintu gerbang, penempatan aktuator untuk door lock solenoid di bagian ujung dan beroperasi setelah pintu gerbang tertutup sempurna. Dua buah sensor infrared ditempatkan di bagian atas dan bawah. Penggerakan analogi pintu gerbang dioperasikan oleh motor stepper. Penempatan LCD berdekatan dengan keypad. Inilah flowchart atau alur kerja dari project. Oke, kita mulai. Kemudian yang kita lakukan itu konfigurasi, kemudian deklarasi variabel, deklarasi konstanta, inisialisasi program utama yaitu silahkan chat via Telegram di add pintu gerbang bot, yang kedua pintu gerbang otomasi, yang ketiga gerbang tertutup, masukkan kode OTP, gerbang terbuka, password salah, OTP timeout. Ambil dan kirim data, keluarkan gerbang keluarannya itu berupa gerbang tertutup atau gerbang terbuka. Cara kerja alat. Yang pertama, pemulaian pengoperasian. Setelah ketersediaan bot pada Telegram, maka sudah dapat dilanjutkan untuk pemulaian uji validasi kinerja prototipe sistem secara keseluruhan. Ketersediaan jaringan internet melalui jaringan Wi-Fi dari pengaturan hotspot pribadi pada internal smartphone yang harus disetel dengan SSID pintu gerbang dan password 123456789. Ini bisa kita atur sesuai yang kita inginkan. Langkah lanjutan berupa penyediaan sumber daya listrik berupa baterai yang terhubung langsung dengan baterai charge dengan fitur auto cut off agar dapat dibuat lifetime pada baterai dapat durasi waktu lebih lama. Tampilan permulaan pada LCD seperti ditunjukkan pada gambar nomor 14. Bahwa setelah tertampilkan kondisi awal pada LCD setelah pengaktifan, sistem berubah dengan tampilan mode siaga dan tertampilkan nama ID at pintu gerbang bot dengan tujuan agar user lebih mudah untuk pengaksesan pintu gerbang dengan pencarian nama ID tersebut pada aplikasi Telegram. Tampilan aplikasi Telegram dengan ID pin
pintu gerbang bot pada smartphone seperti ditunjukkan pada ya inilah tampilan pada LCD permulaan pengaktifan seperti ini dan tampilan mode siaga seperti ini. Ini tampilan dengan ID pintu gerbang pada handphone. Tampilan handphone setelah tombol restart ditekan, kemudian muncul tampilan pada handphone balasan restart. Nah, ini tampilan pada smartphone setelah buka gerbang diklik. Tampilan pada LCD setelah buka gerbang ditekan. Dan kemudian ada kirim OTP, tampilan pada smartphone ini berisi kode OTP. Kemudian ini memasukkan kode OTP-nya, maka gerbang akan terbuka. Untuk mengaktifkan kembali cukup diklik restart yang tersedia, maka sistem kirim pesan balasan berupa restart dengan dua pesan teks yang dapat diklik yaitu buka gerbang dan tutup gerbang. Pengoperasian membuka gerbang, uji validasi membuka gerbang dengan urutan ketersediaan smartphone beraplikasi Telegram dan kirim pesan terhadap alat yang dilakukan untuk membuka gerbang melalui penekanan pada teks buka gerbang. Pada aplikasi Telegram, tampilan pada smartphone setelah buka gerbang diklik dan tampilan pada LCD seperti ditunjukkan pada gambar 16. Berdasarkan gambar 16 ditunjukkan bahwa maka secara otomatis alat kirim permintaan kode OTP yang dikirimkan ke smartphone pada aplikasi Telegram terdapat pesan yang berisi kode OTP untuk dimasukkan melalui keypad pada alat. Setelah diperoleh kode OTP, maka segera dimasukkan 4 digit kode melalui keypad. Untuk kondisi kode OTP benar, maka LCD tertampilkan status gerbang terbuka. Sesaat kemudian kondisi pintu gerbang dalam kondisi terbuka. Tampilan kondisi pintu gerbang terbuka seperti ditunjukkan pada gambar nomor 16. Untuk kondisi di mana kode OTP dimasukkan salah, maka pintu gerbang tidak terbuka dan harus diulangi prosedur dari awal. Sedangkan untuk kondisi berbeda, jika tidak dimasukkan kode OTP dalam kurun waktu 30 detik, tampilan pada LCD ketika kode OTP dimasukkan salah dan tidak dimasukkan pada kurun waktu kurang dari 30 detik, pengoperasian menutup gerbang. Pelaksanaan penutupan pintu gerbang setelah pintu gerbang kondisi terbuka cukup dilakukan penekanan pada tutup gerbang. Sedangkan untuk kondisi di mana proses penutupan gerbang terhalangi oleh objek, tampilan pada smartphone berupa pemberian info ke user dengan informasi gerbang tidak tertutup. Berdasarkan gambar 18, dapat dijelaskan bahwa proses penutupan terjadi sedangkan saat proses penutupan gerbang terhalangi oleh objek dan sensor infrared yang terdapat pada bagian bawah dan atas gerbang deteksi terhadap hal itu, maka proses penutupan berubah menjadi pembukaan gerbang secara penuh untuk antisipasi terhadap hal yang tidak diinginkan dengan sistem kirim informasi ke user. Jadi, dalam proses penutupan gerbang ini tidak boleh terhalang oleh objek apapun ya. Oke, sekian dari presentasi objek ini. Saya harapkan teman-teman bisa memahaminya dan Bapak Agung juga bisa paham ya. Oke, sekian dari presentasi saya kali ini mengenai embedded device pada smart home sistem berbasis IoT untuk pengoperasian pintu gerbang terkendali melalui smartphone. Sedikit saya ingin bahas di sini harapan ke depan saya untuk sistem pengaman rumah di sini
memakai aplikasi di handphone berupa aplikasi Telegram. Untuk harapan saya ke depannya nanti bisa menggunakan aplikasi WhatsApp yang dimana menurut saya aplikasi WhatsApp tersebut lebih digandrungi, lebih di apa namanya lebih diminati di kalangan masyarakat, semua masyarakat maupun kalangan orang tua, anak-anak itu dia pasti lebih mudah menjangkaunya. Kalau Telegram menurut saya kurang minatnya dibandingkan dengan saat ini aplikasi WhatsApp. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.